Oligarki Rusia yang dekat dengan Kremlin menyatakan Vladimir Putin menipu rakyat Rusia dengan klaim bahwa Rusia punya mitra dan negara sahabat untuk berbisnis dan berdagang. Penerima manfaat utama Severstal, miliarder dari daftar Forbes dengan kekayaan sekitar 30 miliar dolar dan oligarki yang dekat dengan Putin. Alexei Mordashov menyatakan Rusia perlu berdamai dengan negara barat karena bisnis di Rusia sekarat. Karena menurut kutipan, tantangan utama di bidang ekonomi bagi Rusia adalah skala dan ruang ekonomi yang tidak memadai. Secara sederhana, Mordashov menyatakan bahwa Rusia sedang terisolasi dan para oligarki Rusia hanya bisa berbisnis dengan Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Di sana, mereka tidak bisa menghasilkan banyak uang sehingga para oligarki menuntut Putin mengembalikan akses ke pasar barat. Pada saat yang sama, di Rusia ada seseorang bernama Alexei Shokin. Dia menjabat Kepala Serikat Industriwan dan Pengusaha Rusia, asosiasi bisnis terbesar di negara itu dengan dewan pengurus berisi miliarder Forbes. Jadi, dia menyatakan bahwa dunia usaha Rusia tidak percaya pada Vladimir Putin yang meyakinkan bahwa kenaikan beban pajak di Rusia hanya sementara dan dia memperingatkan bahwa Putin akan menekan dunia usaha lebih keras lagi selama setidaknya 5 tahun ke depan. Industri minyak Rusia terkejut karena produksi harus dikurangi akibat turunnya permintaan, terutama setelah India menolak membeli. Nama saya Alexei Pichi. Mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan subscribe channel ini, like dan komentar di bawah. Jangan lupa follow channel Telegram saya, Pichi News, link di deskripsi. Saya jarang membahas berita dari Rusia di channel YouTube ini, tapi kali ini beritanya patut kalian perhatikan. Oligarki dekat Kremlin mulai mengeluh terisolasi dari dunia beradab dan kehilangan uang. Mereka menuntut Putin segera membuat perjanjian damai dengan Ukraina dan berusaha merebut kembali pasar barat. Katanya, semua dongeng tentang manfaat sanksi dan substitusi impor itu memang lucu, tapi hanya di tahun-tahun pertama saja. Sekarang situasi ekonomi sedang kritis. Di Rusia, oligarki Alexei Mordashov merupakan penerima manfaat utama Severstal dan direktur utama Sever Group, dan juga nomor 2 dalam peringkat 146 miliarder Rusia menurut daftar Forbes tahun 2025, dan kekayaannya diperkirakan hampir 30 miliar dolar. Jadi, Mordashov menyebut tantangan utama ekonomi Rusia adalah skala dan ruang ekonomi yang terbatas. Pertama-tama, saya akan mengutip ucapannya. Kita membutuhkan ruang ekonomi yang besar agar bisa efektif. Untuk sektor yang butuh investasi besar, penting memastikan pengembalian investasi dari volume ekonomi negara sahabat saat ini. Untuk itu, jumlah tersebut sangat tidak mencukupi. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa sederhana, Mordashov mengatakan bahwa saat ini Rusia benar-benar terisolasi dari pasar barat yang kaya. Pasar seperti Tiongkok, India, Korea Utara, dan negara-negara Afrika jumlahnya sangat sedikit. Apalagi sulit membayangkan apa selain sumber daya alam yang bisa ditawarkan Rusia kepada Tiongkok atau India, sungguh barang apa selain hasil tambang yang bisa Rusia tawarkan kepada mereka. Karena itu, Mordashov meminta Kremlin untuk mencoba membuka pasar Vietnam, Iran, Mesir, Indonesia, dan berkata, "Ya, bagaimanapun juga, mari kita coba cari sesuatu dengan India." Katanya, kini pasar-pasar ini pun setengah tertutup bagi orang Rusia, seolah-olah tak ada lagi tempat untuk masuk. Menurut Mordashov, pasar besar saja tidak cukup menyelesaikan masalah, tantangan utamanya adalah skala dan ruang ekonomi. Definisi seperti itu biar saya jelaskan, misalnya ketika Elon Musk bisa bereksperimen, mengambil risiko, gagal, menghabiskan miliaran dolar, dan tetap bisa bertahan. Orang Rusia tidak bisa menikmati kemewahan seperti itu. Mordashov mengatakan hanya orang sangat bodoh yang mau investasi $1 di bidang dirgantara Rusia, teknik mesin berat, energi, dan sejenisnya. Katanya itu benar-benar dasar industri-industri yang tertinggal puluhan tahun dan Kremlin tidak punya uang untuk mendukungnya, seperti Amerika Serikat mendukung ide-ide Elon Musk misalnya. Bahkan jika Rusia berhasil membuat sesuatu yang kompetitif, menurut Mordashov, volume ekonomi negara sahabat masih belum cukup sehingga Rusia butuh ruang ekonomi lebih luas dan mitra yang dapat diandalkan.
Siapa sekarang yang ingin berurusan dengan Rusia selain negara dunia ketiga dan rezim teroris seperti Korea Utara dan Iran? Lalu, apa yang Korea Utara dan Iran butuhkan dari Rusia? Mungkin senjata, tapi apalagi yang bisa Rusia tawarkan dan dibeli kedua negara itu? Namun, di sini bukan hanya Mordashov. Sehari sebelumnya, Direktur Pusat Pengembangan Strategis Rusia, Pavel Smelov, menyatakan bahwa masalah utama bagi ekonomi Rusia pada tahun 2026 akan menjadi resesi, kekurangan tenaga kerja, dan rendahnya produktivitas kerja. Katanya, dengarkan, ada resesi. Orang tidak cukup karena banyak Ivan Rusia mati di Ukraina. Sisanya, produktivitasnya rendah dan tangan mereka kurang terampil. Menurut Smelov, pertanyaannya bukan apakah resesi akan terjadi, tapi kapan? Apakah di kuartal pertama, kedua, ketiga, atau keempat tahun ini? Selain itu, Alexander Shokin adalah Kepala Serikat Industriwan dan Pengusaha Rusia, asosiasi bisnis terbesar di negara itu yang dewan pengurusnya terdiri dari para miliarder dalam daftar Forbes. Dia mengatakan dunia usaha Rusia tidak percaya kenaikan pajak di Federasi Rusia hanya sementara dan menunggu langkah lain yang memperburuk fiskal dalam 5 tahun ke depan. Dunia usaha di Rusia cukup pesimistis dalam hal ini, meskipun ada pernyataan Presiden Putin pada bulan Desember di Dewan Pengembangan Strategis, di mana beliau mengatakan bahwa beliau berharap kenaikan pajak pertambahan nilai bersifat sementara, dan bahwa dalam beberapa waktu ke depan kita akan kembali ke tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan saat ini. Namun sebagian besar perusahaan justru memperkirakan adanya peningkatan beban fiskal dalam 5 tahun ke depan. Perlu saya ingatkan, Putin demi melanjutkan perang berdarah yang tidak diprovokasi terhadap Ukraina mulai tahun ini telah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 22% untuk membiayai tentara dan polisi, meskipun Putin sendiri telah berulang kali berjanji untuk tidak pernah meningkatkan beban pajak. Putin kini menipu rakyat Rusia yang acuh tak acuh dengan menyebut ini hanya langkah sementara. Pajak memang naik, tapi saya janji akan segera membatalkannya. Namun, pengusaha Rusia meragukannya. Siapa yang percaya? Ya, itu Putin, si botak yang sering bingung dan suka janji-janji ke semua orang. Dan lucunya, Kementerian Keuangan Federasi Rusia menjelaskan kenaikan pajak dalam 2 tahun terakhir karena semua cadangan lainnya sudah habis. Setelah pengeluaran naik tajam dan pendapatan minyak dan gas turun, menarik untuk bertanya, mengapa pengeluaran meningkat dan pendapatan minyak dan gas menurun? Di sini saya bisa bilang ke orang Rusia, coba pikirkan, tapi pakai apa mereka berpikir? Mereka langsung bilang uang sudah habis, saatnya memeras orang Rusia. Terakhir, oligarki Rusia mengeluhkan Putin menerapkan banyak pembayaran baru yang sebenarnya pajak tapi tidak disebut pajak. Namun faktanya itulah yang terjadi. Sekarang, Vladimir Putin mengusulkan istilah baru, pembayaran publik wajib. Nah, supaya rakyat Rusia tidak takut dengan kata pajak, katanya ada pajak dan ini ada pajak tambahan, tapi sekarang sebut saja sebagai pembayaran publik wajib. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like jika episode ini bermanfaat. Anda dapat mendukung channel YouTube ini secara finansial melalui donasi atau langganan berbayar dengan mengikuti tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa.